Selamat malam. Eh, Malam ini kita berada di Kampung Pitu dan kita akan ngobrol dengan Pak Dedi, salah satu warga di Kampung Pitu, yang pada malam hari ini kita ya, sharing ataupun mungkin kita ingin tahu kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Kampung Pitu. Oke, kita langsung saja dengan Pak Dedi. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Uh, di Kampung Pitu ini sudah berapa lama sih? Saya sendiri di Kampung Pitu ini dari tahun 2014. 2014 menikah, itu 2 tahunnya itu masih kerja di Jogja. Jadi posisi masih maju, ya bolak-balik Jogja Kampung Pitu, Jogja Kampung Pitu. Tapi di tahun 2017 itu anak pertama lahir. Anak pertama lahir ya otomatis kita mau apa ya, ibaratnya mau meneruskan kerja di Jogja kan lumayan jauh, pagi berangkat pagi, sorenya juga kalau apa nggak mesti sore juga sampai rumah, kadang sampai malam. Nah, akhirnya 2017 saya udah langsung menetap di Kampung Pitu sampai sekarang. Berarti lepas kerja di Jogja ini, Iya. terus kerjanya di sini? Kalau kerja di sini itu ya apa ya? Sehariannya itu ya kita bertani. Tapi kan di Kampung Pitu sendiri kan kalau untuk bertani itu misalnya untuk nanam-nanam itu kan kita cuma bisa di musim hujan. Di musim hujan paling ya kalau misalnya padi itu kan 2 kali panen. Selepas itu kan musim kemarau, kita nggak bisa nanam, ya kita cari kegiatan lain, entah itu untuk apa ya, ternak, atau juga misalnya serabutan kerja bangunan, atau guling lodong juga bisa. Terus nanti kayak misalnya apa ya, misalnya tetangga kok butuh bantuan apa ya kita ya. Ya, berarti kalau setelah kerja itu kan ibaratnya aktivitas atau kerjanya apa ya, tani ya. Ya. Nah, tani kemudian ternak ya. Di posisi ternak ini sapi atau kambing? Kalau saya sendiri mungkin juga kebanyakan warga kampung itu ya ternak dari hewan sapi, terus juga kambing, terus juga ya ayam. Itu ya hampir setiap keluarga di kampung itu ini punya ternak ya. Ya, punya ternak. Soalnya kan kalau ternak itu kan apa ya, ibaratnya bisa juga untuk sambilan ya. Jadi kita kan misalnya waktu tani itu pokoknya tani kan, nanti selingannya nyari rumput di sela-sela waktu, misalnya entah kalau misalnya apa ya, pagi atau sorenya sebelum sebelum terlalu sore itu masih bisa untuk cari pakan ternak. Dan juga kan mungkin hasilnya kalau orang tani itu ya buat celengan lah gitu. Dari tani, ternak, kemudian kayak serabutan kan, tadi ada yang gelondong ya istilahnya. Nah, gelondong itu gelondong apa? Itu tenaga di kayu atau bambu, apa? Ngangkut-ngangkut bambu atau kayu seperti itu. Kalau sini anu Mas, apa ibaratnya kita ya apa adanya. Kadang kalau pas musim, ibaratnya musim ada yang banyak membutuhkan bambu, ya kita tebang bambu. Terus kalau nanti pesanan bambunya udah kosong, kok ada yang apa ya, butuh tenaga untuk ngangkut kayu-kayu, misalnya entah kayu mahoni, kayu sengon atau jati, ya kita ikut. Tapi ada opsi lain, kalau misalnya ada yang ngajak ya kayak beli bangunan, itu juga kita ikut juga. Ya kita di sini enggak terpaku harus gini harus gini, pokoknya kita ya menyesuaikan, kita menyesuaikan sesuai apa ya, keadaan, kemampuan.
Jadi selama saya di sini ya ibaratnya harus benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan kampung gitu. Jadi ya dari kerja ke sini harus sebenarnya otak itu harus berpikir ya Iya, dengan kondisi iya, di sini ibaratnya ya bagaimana menyesuaikan. untuk menghidupi keseharian di Iya, keluarga nanti untuk kebutuhan anak itu ya. iya. Nah, mungkin dari sisi keseharian tadi eh, aktivitas mungkin di apa dengan warga-warga kampung gitu yang ada di sini itu ada pertemuan-pertemuan atau ada acara-acara tertentu nggak di daerah sini? Kalau di kampung Putu sendiri itu sebenarnya ya kita banyak pertemuan kayak misalnya kayak kegiatan rutin di malam Jumat. Malam Jumat kan alhamdulillah di kampung Putu ini kan ada kegiatan kayak yasinan. Yasinan itu kita mengadakan itu tiap seminggu sekali malam Jumat itu. Tapi nanti untuk tempatnya kita berpindah-pindah dari misalnya hari pertama punyanya si A, nanti hari Jumat kedua si B, si C, itu terus kita bergilir. Itu berjalan udah lumayan lama juga, udah 2 tahun ini udah berjalan rutin. Bahkan juga nggak cuma di warga kampung itu bahkan ada juga warga yang bawah itu kan beliau juga ikut juga yasinan ke sini. Nah, akhirnya dia punya apa ya, inisiatif besok gantian ke tempat saya gitu. Jadi kita eh, bisa di warga kampung itu juga bisa di luar kampung itu. Terus juga kalau misalnya eh, tiap minggu itu kerja bakti, entah itu kerja bakti untuk bersihkan lingkungan, juga area pemakaman itu juga kita sering lakukan di situ juga. Itu kan nanti juga selain untuk apa ya, untuk kegiatan kerja bakti itu juga nanti kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman itu kan kita juga bisa langsung apa ya, diobrolkan di event Jadi acara itu ya. Juga nanti kalau kumpulan itu ada juga kumpulan adat itu juga ada, ya misalnya kenduri atau apa, kita juga kumpul bareng-bareng gitu. Acara tahunan kayak rasulan itu juga bareng-bareng. ya. Kalau yang apa adat kayak rasulan atau kenduri itu biasanya dilakukan setiap hari-hari tertentu atau pas acara apa, perhitungan apa penanggalan Jawa itu? Kalau itu acara adat itu ya misalnya kayak sesajen. Kalau sesajen itu kita itu melaksanakan sendiri-sendiri di rumah. Tapi ya itu hitungannya sesuai hitungan Jawa, kayak misalnya dalam satu suro kita bikin saji di rumah masing-masing. Ya, terus nanti kalau misalnya mau maulid itu atau muludan itu juga, terus nanti kalau misalnya pas ruan, terus nanti mau Idul Fitri itu kita buat sesajen-sesajen di rumah masing-masing. Sedangkan kalau untuk kenduri itu biasanya eh, apa ya, kalau kenduri itu macam-macam ibaratnya, kayak apa, misalnya ternak saya sapi itu beranak, nah ternak sapi saya beranak ya saya buat kenduri. Terus misalnya saya beli motor baru itu buat kenduri juga, ibaratnya rasa bersyukur lah Iya. itu. Terus nanti juga kayak acara rasulan itu juga pakai kenduri juga. Sebenarnya banyak yang kenduri itu, kayak ibaratnya orang dari lahir itu juga mulai dari sepasaran, setahunan itu kenduri. Begitu juga udah tutup usia ataupun udah meninggal. Udah meninggal itu juga mulai dari 70 hari, 40 hari, 100 hari itu juga kenduri juga. Ya. Kalau yang tadi ada adat yang mungkin pas malam suro
ada acara sendiri ya, di rumah sesajen, masing-masing, sesaji ya, sesaji di rumah, kemudian mau apa tadi, mau lebaran, apa? Mau puasa ya, puasa lebaran atau pas ruah. Nah, sebenarnya itu tujuannya itu seperti apa? Kenapa ada apa semacam ritual tersebut? Kalau ritual kenduri itu kan sebenarnya ada dua macam itu. Kalau misalnya ya seperti saya tadi yang kayak misalnya ternak sapi, saya punya anak terus kayak beli motor, itu kan kendurinya itu dimaksudkan sebagai rasa syukur, terima kasih. Nah itu kan dalam bentuk kenduri kan, kita juga nanti apa ya yang kita kendurikan nanti kan juga makanannya dibagi-bagi ke tetangga-tetangga juga, itu sebagai rasa bersyukur. Jangan kalau kita bikin kayak apa misalnya kalau mau lebaran terus kayak itu kan nanti tuan kenduri itu kan nanti itu untuk apa ya, menghormati para leluhur. Jadi selain untuk bersyukur atas apa yang kita peroleh, baik itu rezeki, pokoknya yang berupa hal-hal yang menyenangkan, itu kenduri bersyukur. Jangan kalau yang kayak orang meninggal terus kayak ruan kayak itu kendurinya untuk kenduri menghormati leluhur. Berarti kayak malam suro itu juga apa? Ya. Dan menghormati leluhur kayak saji, ruahan tadi juga menghormati leluhur ya. Ya. Mungkin dari sisi perspektif apa ya, dengan konteks ini ya, perspektif atau konteks ini apa sih peran yang dilakukan dalam kita menghormati leluhur dengan cara apa kenduri ataupun saji itu, mungkin ada makna-makna yang bisa disampaikan atau ada filosofinya? Ya mungkin kalau itu ya ibaratnya selain untuk menghormati itu kan juga apa ya, itu udah menjadi adat tradisi, jadi udah turun temurun dari nenek moyang dahulu. Nah, memang mungkin cara menghormatinya seperti itu, jadi sampai sekarang ya masih kita laksanakan juga. Terus itu juga apa ya, yang pertama menghormati itu, terus mungkin dari konsep lain ya mungkin kita melestarikan adat ya, adat leluhur itu. Sambil diminum. Ngerokok nyantai aja. Ya. Selama dari tahun 2014 ya Mas di iya, kalau saya menikah 2014 tapi menetap di sini 2017. Nah, dari apa ibaratnya dari 2014 ya, mungkin kan masih kerja bolak-balik Jogja ke sini, kemudian 2017 mulai menat. Nah, selama tinggal di sini mungkin punya nggak pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi selama tinggal di kampung itu? Mungkin hal-hal yang ganjil atau ada cita-cita yang mungkin unik lah. Kalau hal-hal ganjil itu, kalau saya sendiri kalau dari ibaratnya segi melihat itu, kalau saya ya belum pernah, cuman kadang kan kalau misalnya kita, kalau saya sendiri kayak lewat di tempat-tempat tertentu tiba-tiba kok merinding gitu. Tapi ya sebisa mungkin kan gimana caranya kita itu masih berpikir positif gitu aja. Nah, ya gitu. Terus mungkin kalau hal-hal yang ganjil lainnya itu ya kebanyakan kalau saya cuma merasa itu tadi kayak tiba-tiba merinding. Tapi saya juga apa banyak dengar cerita juga kayak misalnya kayak orang-orang baru ini kan di kampung itu sendiri ini kan banyak kayak misalnya kegiatan mahasiswa pengen tahu kampung itu ini. Kadang mereka ini kan mungkin ya apa ibaratnya ada yang punya kelebihan lah. Jadi ada punya kelebihan tadi, kadang tiba-tiba mereka bilang
ya, oh kok anu saya kesini kok udah disambut kayak gitu. Nah, mungkin dari pikiran saya mungkin disambut itu ya mungkin bukan cuma warga kampung itu sendiri yang menyambut, tapi juga mungkin ibaratnya kayak apa ya, penunggu yang yang ada di dia sini. kampung itu juga. Tapi dia pernah nggak cerita yang nyambut dalam konteks penunggu di sini? Atau hanya merasakan atau melihat bentuk wujudnya? Kalau itu ada yang memang dia bisa melihat. Itu mungkin dulu itu ceritanya lewat jalan, tapi di kanan kirinya itu ada sosok yang besar. Mungkin kan itu dulu itu pas waktu mau masuk kampung itu mungkin. Itu berarti di jalan masuk ke sini. Ya, jalan masuk kampung itu. Gitu. Itu dia konteks nyambutnya itu kalau istilah Jawa itu ya monggo atau Enggak kalau rasanya dia tuh senyum atau gimana ya? enggak kalau waktu ceritanya cuman itu eh kanan kiri jalan terus eh, tinggi besar ya gitu. Tapi ya cuman eh, diam ya. Kalau dulu dari cerita Simbah itu memang di kampung itu sendiri itu memang kalau hal-hal yang seperti itu mungkin masih kental dulu itu. Kayak misalnya yang di mana ini di perempatan jalan ini itu kan kalau dulu ada yang bawa anak kecil lewat situ, kadang itu tiba-tiba kayak apa ya, anak tersebut itu rewel gitu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu kan nanti kita juga apa ya, opsinya kayak ke tempatnya sesepuh gitu, tempatnya sesepuh terus kayak disuwuk gitu lah. Oh ya, istilahnya. Ya disuwuk ya gitu. Terus ya kayak ada juga yang memang pernah melihat kayak di sini kan ada telaga Hujangan. Itu ada juga beberapa orang yang pernah melihat kuda sembrani. Kuda sembrani. Iya. Itu menurut cerita itu bentuk kuda sembrani itu seperti apa? Kalau kuda sembrani itu ceritanya itu ya memang bentuknya kuda, tapi punya sayap terus warnanya putih. Yang melihat itu warna putih semua itu. Iya. Punya tanduk ya tak ya? Yang kuda itu. Kalau tanduknya itu beliau itu malah enggak apa ya, enggak terlalu apa ya, memperhatikan. Cuman yang dia lihat itu memang bentuknya kuda terus punya sayap warna putih. Posisinya di apa? Di telaga itu atau pas dia posisi terbang ya? Pas melihat itu. Itu posisinya pas sebelah timur telaga tuh. Oh di batu. Ya di batu. Ya kan telaga kuda sembrani apa? Kuda sembrani atau jalan sembrani ya. Itu kan ada juga yang ibarat kayak Pegasus kalau di film-film kartun ya. Nah, kalau Pegasus kan punya tanduk. Iya. Ya kalau sini karena tadi nggak terlalu memperhatikan ya, tapi sama-sama punya sayap. Ya, sayap. Nah, mungkin ada cerita-cerita yang apa terkait dengan telaga itu gimana? Mungkin ada zaman dulu itu seperti apa? Gitu. Ya, kalau yang di telaga itu kan ya memang dulu ada benar-benar ada telaganya juga. Tapi sekarang telaganya itu menjadi area persawahan. Yang menjadi area persawahan, menyisakan apa itu tempat munculnya air, sumber mata airnya. Sumber mata airnya itu kita buat kayak sumur, terus kayak apa kayak belik gitu. Nah, itu sampai sekarang yang menjadi penghidupan warga kampung itu sih. Berarti apa air yang dipakai atau untuk kebutuhan sehari-hari ngambilnya di sana semua ya? Ya di Telaga Hujangan. Berarti dari kata Telaga Hujangan itu kan tempat apa untuk memandikan jalan sembrani itu ya? Hujangan itu ya tadi yang untuk mengguyang atau memandikan kuda sembrani.